Selamat siang Pak Imam. Selamat siang, Pak Mus. Gimana kabarnya hari ini? Gimana? Alhamdulillah baik. Ya, semoga sehat ya Pak ya. Ya, amin amin. Ya, sebelum nanti kan Pak Imam rencananya mau melaksanakan kegiatan coaching ya Pak Imam. Betul, ya? Pak. Nah, sebelum ini Pak Imam melakukan kegiatan coaching, saya selaku nanti observer akan melakukan ataupun menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya juga menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dalam percakapan coaching nanti ya Pak Imam. Jadi untuk rubrik penilaian nanti ada 3 kriteria. Yang pertama tentang bagaimana cara Pak Imam mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua bagaimana Pak Imam mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan coach tadi. Jadi itu untuk yang rubrik penilaiannya. Kemudian alur di dalam kegiatan coaching nanti juga harus mengikuti alur TIRTA itu ya Pak, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya. Kemudian yang selanjutnya juga nanti Pak Imam harus menerapkan prinsip-prinsip coaching di dalam kegiatan coaching itu sendiri. Nah, prinsip coaching itu terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sampai di sini bisa dipahami ya Pak Imam ya? Bisa, Pak. Nah, sebelum nanti Pak Imam melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Pak Imam ya. Yang pertama tentang kompetensi coaching apa yang ingin Pak Imam kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak ya, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti 3 kompetensi itu ya Pak Imam ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot. Alasannya Pak? Alasannya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya ingin menggali berbagai informasi dari coach Pak ya, sehingga nanti saya bisa membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh coach itu Pak. Ya, berarti kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Betul, Pak. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ini diinginkan itu apa Pak? Jadi yang saya inginkan dari coach itu Pak ya, jadi nanti si coach ini menemukan ide baru untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach, sehingga nanti dari ide-ide itu dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan si coach Pak. Berarti ide itu muncul dari coach ya Pak ya? Jadi antara coach dengan coach, hanya coach itu mengarahkan dan coach menemukan idenya sendiri. Betul Pak. Seperti itu ya. Mungkin itu untuk yang pra observasi ini sudah secara keseluruhan sudah lengkap Pak persiapannya. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan lancar. Ya, amin, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Mus. Ya. Assalamualaikum Bu Bel. Waalaikumsalam Pak Imam. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Seperti tempo hari yang Ibu sampaikan ke saya melalui WA Bu ya. Iya Pak. Ibu ada berencana menanyakan waktu gitu kan. Apakah Bapak ada waktu luang karena ada suatu hal yang perlu Ibu diskusikan dengan saya Bu ya. Iya betul Pak. Ada yang Alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang Bu ya. Mudah-mudahan dengan waktu meskipun tidak banyak nih Bu ya, nanti kita bisa diskusi terkait dengan permasalahan yang Ibu utarakan lewat WA kemarin. Iya, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diluangkan. Sama-sama Bu. Mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan ke saya atau ceritakan ke saya lah terkait dengan masalah kemarin itu. Baik, nggak apa-apa ya Pak kalau ceritanya agak panjang nih Pak. Oh ya nggak apa-apa Bu. Jadi saya itu mengalami beberapa kendala lah ya Pak, tantangan ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas Pak. Nah, sehingga saya itu ingin sekali Pak, bagaimana sih saya itu bisa meningkatkan kompetensi saya Pak dalam mengelola kelas. Jadi Ibu ada keinginan itu meningkat kompetensi di dalam kelas Bu ya? Iya betul Pak. Terus ini Bu, apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Oke, jadi Pak, saya itu merasa
proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu cenderung kurang aktif, pasif gitu Pak. Anak-anaknya sudah tidak ada antusiasnya, tidak antusias lah. Nah, jadi saya itu ingin menciptakan mereka itu kan tidak aktif, kemudian kadang-kadang juga mereka ribut, tidak memperhatikan apa yang saya jelaskan. Nah, jadi saya itu ingin tahu bagaimana sih caranya agar saya itu bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid agar proses pembelajarannya juga berpihak pada murid, Pak. Jadi memang tantangan sekali Bu ya, tantangan bagi kita lah. Ketika suasana tidak kondusif, otomatis kan proses pembelajaran pun nanti tidak tidak dapat sesuai yang kita harapkan lah Bu ya. Dan betul, keberpihakan kepada murid pun nanti tidak tercapai kan seperti itu Bu ya. Baik Ibu. Kemudian ini Bu ya. Kira-kira nih apa yang Ibu perlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke. Sepertinya dari permasalahan yang saya ceritakan tadi Pak, sepertinya saya itu ingin mencoba metode pembelajaran. Atau saya itu ingin mencari metode pembelajaran seperti apa nih? Atau strateginya? Ya, atau strategi yang bagaimana agar kelas saya itu kondusif, agar kelas itu menyenangkan, Pak. Baik Bu, sangat menarik sekali Bu ya. Mungkin bisa kita obrolkan bersama ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin mengutarakan beberapa pertanyaan Ibu. Ketika siswa atau kondisi kelas itu sudah mulai tidak kondusif, itu kan pasti ada permasalahan Bu ya. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang Ibu sampaikan, itu kan bisa jadi Bu ya. Kemudian apakah karena mereka merasa bosan gitu dengan pelajaran di kelas, kemudian atau apakah karena mereka itu sengaja ingin menarik perhatian Ibu gitu. Nah, kan bisa jadi Bu ya. Iya, bisa jadi sih Pak. Jadi sepertinya dari yang saya lihat ya Pak, penyebab terjadinya suasana kelas yang pasif atau tidak kondusif, kadang mereka rusuh lah seperti itu, sepertinya karena mereka itu kurang memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan Pak. Jadi menurut Ibu karena siswa kurang memahami materi yang Ibu sampaikan Bu ya? Iya betul Pak. Baik Bu. Jika demikian Bu, nampaknya kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik lah kepada siswa Bu ya, agar mereka lebih fokus gitu, lebih konsentrasi dengan pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian mungkin gini juga Bu ya, Ibu bisa mencoba metode yang berbeda nih dari metode yang sudah Ibu gunakan. Yang biasa dilakukan. Yang biasa dilakukan seperti apa? Ibu ganti metode nih supaya anak-anak juga tidak merasa jenuh kan, sehingga materi yang Ibu ajarkan itu mungkin dengan metode yang berbeda mereka jauh lebih paham gitu ketimbang menggunakan metode yang sebelumnya. Mungkin seperti itu Bu ya. Oke, baik. Berarti saya bisa mencoba mencari metode yang belum pernah saya lakukan gitu ya Pak? Iya, bagus sekali Bu. Jadi Bu coba nanti mencari metode yang selama ini mungkin belum pernah Ibu terapkan gitu dalam proses pembelajaran. Nanti akan saya coba sih Pak. Kemarin juga saya ikut ini sih Pak, pernah lihat video pembelajaran di PMM. Itu ada kayak saya lupa nama, kalau nggak salah pokoknya kayak pembelajaran berbasis proyek gitu. Jadi kayak nanti anak-anak itu berkelompok nanti produk akhir yang mereka inginkan itu bukan kita yang menentukan. Nah, saya pernah lihat sih Pak video seperti itu. Jadi kayak anak-anak itu bebas memilih pembelajaran atau produk akhir seperti apa yang mereka inginkan dari proses pembelajaran dilakukan. Jadi bukan saya yang menentukan. Nah, mungkin saya akan mencoba metode itu Pak. Bagus sekali itu Bu ya. Jadi referensi metode pembelajaran yang Ibu dapatkan di PMM itu bisa Bu diaplikasikan dalam proses pembelajaran Ibu. Biar anak itu mungkin biar tidak merasa bosan. Ketika mereka tidak merasa bosan, materi yang Ibu ajarkan pun sampai ke mereka. Kemudian Ibu mohon maaf Bu ya,
Mungkin selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu, kan tidak semuanya itu ribut kan Bu ya? Iya, betul. Pernah enggak nih Ibu beri penguatan kepada anak-anak yang, mohon maaf, yang tidak ribut? Penguatan dalam arti begini, mungkin Ibu pernah enggak Ibu kasih penghargaan kepada mereka yang tidak ribut? Nah, kalau memang belum pernah, itu boleh dicoba Bu. Biar apa namanya, siswa yang lain itu ngerasa, oh ternyata kalau misalkan Ibu menjelaskan, ada anak yang tidak ribut atau menjelaskan dengan antusias ya, penjelasan Ibu itu, ternyata ada penghargaan. Nah, pernah nggak itu Bu? Saya baru kepikiran Pak. Iya, kan? Jadi selama ini pembelajaran yang saya lakukan, saya belum pernah melakukan hal itu. Jadi kayak yang ribut, yang nggak ribut, yang antusias, tidak antusias, ya saya sama rata Sama kan. rata, Bu, ya. Jadi saya belum pernah memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa-siswa yang tadi yang aktif, yang kondusif lah ibaratnya, belum pernah. Jadi terima kasih Pak, saya jadi dapat ide baru nih Pak. Mungkin nanti itu bisa dicoba Bu ya. Iya, saya akan kalau coba. misalkan daripada Ibu menggunakan metode yang mungkin rumit Bu ya, Iya. mungkin cara yang tadi itu dengan memberikan penghargaan kepada siswa itu boleh dicoba. Oh iya. Gimana Ibu? Kira-kira udah ada gambaran belum nih? Sudah ada gambaran sih Pak. gambaran lah Berarti dari tadi dari diskusi tadi saya bisa menangkap berarti yang akan saya lakukan itu saya coba mengganti metode pembelajarannya ya Pak atas strategi pembelajaran yang berbeda. Kemudian saya bisa mencoba untuk memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang sudah antusias, yang sudah aktif dalam pembelajaran saya gitu ya, supaya mereka merasa dihargai begitu betul ya Pak. sekali. Nah nih masih ada waktu Bu ya. Iya. Nah kira-kira nih kapan Ibu akan mencoba untuk menerapkan seperti itu? Karena ini sudah akhir pekan ya Pak, sepertinya saya akan mulai melakukannya di minggu depan Pak. Minggu depan mungkin masih di materi yang sama atau udah ganti materi Bu? Masih di bab yang sama tapi sub materi yang sudah berbeda Pak. Bagus sekali Pak. Iya. Kemudian nih yang terakhir nih Bu ya. Iya Pak. Perasaan Ibu bagaimana setelah kita ngobrol tentang permasalahan yang Ibu hadapi ketika mengajar di kelas? Perasaannya bagaimana? Saya merasa lega sih Pak. Saya merasa lega, merasa terbantu karena jadi saya punya tempat untuk bercerita, untuk membantu saya mencari solusinya. Yang mungkin kalau saya cuman mikirin sendiri nih, belum tentu saya dapat ide-ide seperti tadi. Tapi dengan proses diskusi seperti ini, saya merasa terbantu sekali dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak yang mendorong saya untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya merasa senang, saya merasa terbantu lah Pak, karena saya dapat menemukan solusi atas permasalahan dan tantangan yang saya hadapi Pak. Luar biasa sekali Bu ya, semangatnya ya. Kemudian jangan lupa juga dengan rekan-rekan kerja di sekolah ya Bu ya. Iya Pak. Biasakan untuk kolaborasi. Iya. Mungkin rekan kerja kita punya pengalaman yang belum pernah kita miliki kan? Iya Pak. Atau sebaliknya kita punya pengalaman yang belum rekan kerja kita miliki. Mungkin gitu aja Bu ya diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Ibu bisa melakukan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran. Iya. Di lain waktu nanti kalau misalkan ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan bersama lagi Bu. Iya. Ini kan untuk apa Tentu namanya? sih, Pak. Ya untuk kebaikan kita bersama lah, kebaikan Iya. peserta didik kita, kitanya juga, dan nanti bisa kita pengalaman kita ini bisa kita sharingkan ke rekan-rekan kita. Iya, semoga Bapak yang tidak bosan-bosan jika saya banyak pertanyaan nanti Enggak Pak. apa-apa Bu. Mungkin kita aja Bu ya. Oke, Mohon maaf. siap. Terima kasih Bu. Ya, saya yang banyak terima Ya, kasih Pak sama-sama. atas saran dan masukannya. Ya sama-sama. Ya Pak. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Pak Mus. Ya, kemarin sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak Imam ya. Alhamdulillah sudah Pak. Gimana, lancar Pak Imam? Alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana tanpa ada kendala lah. Ya, berarti ya alhamdulillah lancar dan tidak ada kendala. Nah, sebelum ini kemarin kan sudah kita pra observasi juga, saya sudah bertanya-tanya ke Pak Imam. Nah, ini setelah saya lakukan observasi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan ya Pak Imam ya. Yang pertama, apa yang Pak Imam lakukan ataupun selama proses coaching itu Pak Imam bagaimana? Apa yang sudah dilakukan, apa yang Pak Imam rasakan? Jadi yang sudah saya lakukan itu Pak, yang pertama mengenai alur dalam coaching itu Pak ya. Alur Tirta sudah saya laksanakan, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab sudah saya lakukan. Kemudian
prinsip-prinsip dalam coaching juga Pak. Coba saya terapkan, diantaranya adalah prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian ada lagi, yakni tentang kompetensi ini ya, kompetensi dari coaching, yakni kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sudah saya lakukan Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuannya tercapai enggak? Indikator tujuan itu alhamdulillah tercapai Pak. Jadi coaching, saya berharap sebagai coach menggali dari si coaching ya Pak ya, apa-apa yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Alhamdulillah bisa menemukan ide-ide untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh coaching Pak. Bagus ya Pak Imam ya. Jadi secara keseluruhan mulai alurnya, kemudian prinsipnya, kemudian indikator ketercapaian, kemudian kompetensi yang hendak ini diobservasi itu pun tercapai semua ya Pak Imam ya. Tadi setelah Pak Imam sudah menyampaikan dari sisi Pak Imamnya, untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan hasil catatan saya Pak Imam. Hasil catatan observasi. Yang pertama adalah berhubungan dengan alur tirta Pak Imam. Alhamdulillah tadi selama proses coaching, alur tirta sudah berjalan semuanya, mulai dari tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana tindak lanjutnya atau perencanaan aksinya, kemudian tanggung jawabnya sudah muncul semuanya. Kemudian prinsip coaching juga sudah Pak Imam tunjukkan, mulai dari kemitraannya, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching juga sudah muncul semuanya. Kemudian kompetensi yang dimunculkan tadi juga sudah muncul dari sisi Pak Imam, terutama tadi pada seperti yang Pak Imam sampaikan pada observasi dulu tentang memberikan pertanyaan berbobot, itu sudah muncul juga. Kemudian ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan juga sudah muncul tadi. Jadi antara coaching sudah muncul rencana aksi yang akan dikerjakan ke depannya. Nah, untuk yang terakhir Pak Imam, untuk kompetensi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah terjadi? Kalau tadi di awal kompetensi yang saya inginkan itu kan mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Jadi ke depannya mungkin yang perlu atau akan saya lakukan itu ketika coaching Pak ya, kompetensi ini Pak, mendengarkan dengan aktif Pak. Akan apa itu Pak? Alasannya adalah kalian dalam proses ini Pak ya, teman kita sebagai coach itu harus benar-benar antusias gitu ya dengan permasalahan-permasalahan atau jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh coach gitu. Dan kita memang harus benar-benar serius tuh Pak. Kalau misalkan tidak, nanti kita mungkin tidak mampu gitu ya, atau tidak bisa membantu permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Berarti luar biasa ya, ini kemampuan dari Pak Imam dalam melakukan proses coaching ini. Semoga menjadi teladan ataupun menjadi contoh baik bagi yang lain ya, Pak Imam ya. Nah, mungkin ini saja Pak Imam untuk percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Sama-sama Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Bel. Waalaikumsalam Pak Imam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak sendiri apa kabar Pak? Alhamdulillah saya ini baik-baik saja Bu. Iya Pak. Jadi sebelum proses coaching dimulai Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan Bu ya. Jadi nanti rubrik penilaian pada percakapan coaching itu ada 3 hal Bu. Yang pertama yang menjadi bahan penilaian itu adalah mendengarkan aktif atau mendengar aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, yang terakhir adalah memberdayakan coaching. Mungkin bisa dipahami Bu ya? Iya, insya Allah bisa Pak. Dan selanjutnya Bu, selama proses coaching berlangsung nih Bu ya, yang harus perhatikan itu adalah alur ceritanya. Tujuannya seperti apa, identifikasi, kemudian rencana dan
tanggung jawabnya seperti apa itu harus sesuai dengan alur Tirta selama proses coaching. Iya, baik Pak. Kemudian yang ketiga Bu yang harus Ibu perhatikan adalah prinsip-prinsip dalam coaching nih ya. Di antara prinsip-prinsip coaching itu kan ada kemitraan, Iya. kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya. Mengerti Bu ya? Bisa dimengerti Pak. Oke, selanjutnya Bu, mungkin Ibu bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan dari saya Bu ya, Iya, terkait insya dengan proses coaching yang nanti akan Ibu laksanakan. Iya. Yang pertama nih Bu ya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, baik. Melalui proses coaching ini ada 3 kompetensi Pak yang diharapkan berkembang dari diri saya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya, bagus sekali Bu ya. Kemudian Ibu, pertanyaan saya lanjutkan Bu ya. Iya, boleh. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu utarakan tadi, Ya. saya pengen tahu nih, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nih ingin Ibu observasi dalam proses coaching nantinya? Ya, baik, dari 3 kompetensi tadi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan ada 2 Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, ada 2 Bu ya. Mungkin Iya, ada bisa Ibu utarakan alasannya apa? Iya, jadi kalau yang mengajukan pertanyaan berbobot itu alasannya adalah saya berharap skip dulu, ini apa namanya? Oke. Oke, baik Bu. Dari 3 kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi nih, Iya. ya, saya ingin pertegas Bu ya. Ya Pak. Bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi dalam proses coaching nantinya? Oke, baik, dari 3 kompetensi ini ada 2 Pak yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik. Mungkin bisa Ibu utarakan alasannya apa gitu? Oke, baik, alasannya adalah kalau yang mendengarkan aktif itu agar saya itu dapat memahami kebutuhan dan tantangan yang dialami oleh si coach ini Pak. Kalau yang mengajukan pertanyaan berbobot itu agar saya itu dapat menggali lebih dalam Pak permasalahan yang dihadapi coach, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi coach serta membantu dia untuk menemukan solusi dari tantangan tersebut Pak. Oke, baik Bu. Jadi ada 2 Bu ya, secara Iya. spesifik nanti yang ingin Ibu observasi, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul Pak. Dan yang terakhir nih Bu, pertanyaan Iya. dari saya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Bu? Oke, melalui proses coaching nanti harapannya coach ini dapat menemukan solusi serta dia dapat menemukan ide-ide baru agar dapat mengatasi tantangan serta dapat mencapai tujuan yang dia inginkan Pak. Iya, baik. Bagus sekali Bu ya. Mungkin ini saja Bu ya, beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu. Untuk selanjutnya nanti silakan Ibu langsung melakukan proses coaching. Mudah-mudahan coaching yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana Bu ya. Iya. Berjalan lancar tanpa ada kendala. Iya. Mungkin kita aja Bu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Iya. Obel. Iya Pak. Oke, assalamualaikum Pak Mustafa. Ya, waalaikumsalam Bu. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu hari ini Bu. Iya. Nih siang-siang sudah makan siang belum Pak? Oh sudah Bu tadi Oh Bu. iya, Kebetulan alhamdulillah ya, Pak. sebelum kesini tadi sudah makan siang. Oh iya, alhamdulillah. Jadi sesuai dengan rencana kita kemarin ya Pak, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Pak. Iya. Nah jadi apa nih Pak yang bisa saya bantu Pak? Ya, jadi saya menginginkan bisa menemukan solusi ataupun ide-ide kreatif untuk mengatasi permasalahan saya, Bu. Oke, baik. Bisa Bapak ceritakan tidak secara detail kondisi yang Bapak alami saat ini? Jadi permasalahan saya itu kan posisi sekarang saya sebagai kepala sekolah, Bu. Iya. Di SMP Negeri 5 Sokan. Jadi rata-rata guru di SMP saya ataupun di sekolah saya itu mereka kurang aktif Bu. Jadi terhadap kayak semacam MPMP itu mereka kurang aktif.
masa bodoh apa yang terjadi, ya mereka tidak mau tahu. Sedangkan kan kalau kita melihat bahwa fungsi dari komunitas-komunitas belajar itu kan banyak, Bu. Iya. Jadi mereka bisa saling sharing, bertukar pikiran, kemudian mulai dari baik itu tentang pembelajaran, misalkan sharing tentang metode-metode pembelajaran, teknik-teknik pembelajaran dan lain sebagainya, itu kan bisa di sana. Jadi mereka itu harusnya bisa mengikuti MGMP ataupun komunitas-komunitas belajar lain dengan tujuan mereka itu bisa meningkatkan kompetensinya, Bu. Iya. Kemudian permasalahan yang terjadi itu sebenarnya klasik sih, Bu, kalau menurut saya. Jadi mereka itu merasa, karena sekolah saya dulu, Bu, di kampung, itu merasa bahwa jauh, untuk apa ikut hal-hal seperti itu. Ikut tetap mengajar, yang penting mengajar pulang, udah selesai seperti itu. Penting tugasnya selesai gitu ya, Pak. Jadi mereka berpikirnya itu karena keterbatasan ataupun jarak antara sekolah dengan tempat mungkin pelaksanaannya kan lebih banyak di wilayah kabupaten, Bu. Jadi mereka malas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, berarti dari sini saya bisa menangkap bahwa permasalahan yang Bapak alami adalah guru-guru di tempat Bapak bertugas itu kurang aktif dalam komunitas belajar. Sementara saat ini sudah banyak sekali komunitas-komunitas belajar yang membantu guru-guru itu untuk mengembangkan kompetensi diri, begitu ya, Pak? Itu, Bu. Oke, baik. Nah, dari permasalahan ini, kira-kira sebenarnya kondisi ideal seperti apa yang Bapak harapkan dari guru-guru Bapak ini, Pak? Kondisi ideal yang saya harapkan itu guru-guru di sekolah saya itu bisa aktif, Bu. Baik itu lewat MGMP maupun organisasi ataupun komunitas-komunitas belajar yang lain, sehingga apa? Mereka itu bisa meningkatkan kompetensinya. Mulai dari cara mengajarnya juga meningkat, pemahaman mereka terhadap informasi-informasi tentang pendidikan ini kan berkembang, Bu, cepat. Kemudian apalagi sekarang sudah muncul kurikulum merdeka, agar pemahaman mereka itu lebih responsif gitu, Bu, terhadap perkembangan yang ada. Luar biasa sekali ya, Pak. Jadi memang benar yang Bapak ungkapkan tersebut, ya, di tengah kurikulumnya berubah, kemudian ya diharapkannya ya guru-guru punya keinginan punya keinginan untuk mengembangkan diri, apalagi zaman sudah berkembang, peserta didik kita juga sudah berkembang ya, Pak. Jangan sampai nanti sebagai guru kita ketertinggalan dari murid, begitu ya, Pak? Oke, nah kira-kira nih, Pak, setelah tadi Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan yang Bapak alami, kemudian Bapak sudah punya nih gambaran ideal situasi yang Bapak inginkan, kira-kira rencana apa yang ingin atau yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan yang Bapak hadapi ini, Pak? Yang pertama, rencana saya adalah melakukan mentoring, Bu. Lebih pendekatan kepada mereka, apa sih yang menjadi kendala selama ini. Kemudian saya juga ada rencana akan menghidupkan Kombel, Bu. Jadi ketika mereka memang karena alasan tadi jarak, saya lebih mendekatkan mereka. Jadi di sekolah itu akan saya buat komunitas belajar, dan di sana itu ya membahasnya tentang itu, misalkan apa itu metode belajarnya yang kurang efektif itu apa, kemudian bagaimana penyelesaiannya, murid itu bagaimana cara menanganinya, misalkan murid itu kurang bisa dikondisikan, kemudian media-media pembelajaran apa yang sekiranya menarik untuk proses pembelajaran itu bisa terjangkau. Jadi mereka tidak perlu ke kota, akan tetapi di sekolah itu sama-sama bisa belajar itu, Bu. Ya, luar biasa sekali, Pak. Itu sudah sangat luar biasa, Pak, karena benar kata Bapak tadi, sebenarnya untuk pengembangan diri itu tidak harus ya dari, saya paham lah dengan kondisi yang Bapak alami, dengan kondisi sekolah yang berada di tempat 3T jauh dari kabupaten, sementara kegiatan-kegiatan pengembangan diri itu kan berpusatnya banyaknya di kabupaten ya, Pak. Nah, benar solusi yang Bapak tawarkan, yang Bapak rencanakan tadi, yaitu mengadakan Kombel di dalam sekolah. Iya, mengaktifkan Kombel ya, Pak. Nah, kira-kira dari rencana Bapak tadi, siapa saja nih, Pak, yang akan terlibat dalam rencana tersebut, Pak?
Yang jelas yang akan saya libatkan adalah semua guru, itu yang pasti, Bu. Iya. Kemudian saya juga akan melibatkan pengawas. Cuma pengawas di sini tidak saya libatkan secara langsung, Bu. Jadi Iya. saya sifatnya hanya berkonsultasi terhadap pengawas. Kira-kira ketika saya mengaktifkan Kombel itu, Iya. kira-kira program-programnya yang paling efektif itu apa saja. Jadi di sana kan saya lebih bisa memilah-milah kira-kira mana yang menjadi prioritas program dari Kombel tersebut. Gitu, Bu. Oke, Jadi baik. antara pengawas dan guru-guru rekan sejawat di sekolah. Oke, baik. Jadi kita di sini sudah ini ya Pak, sudah menemukan Bapak sudah punya langkah-langkah konkret rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan yang Bapak hadapi ini. Nah, kira-kira nih Pak, kita berpikir ke depan ya Pak. Iya. Nah, misalkan nih Bapak melakukan rencana-rencana ini, kira-kira akan ada kemungkinan tidak dalam rencana yang akan Bapak lakukan ini akan ada hambatan-hambatan yang terjadi Pak? Yang jelas pasti, Bu. Iya. Saya sudah memikirkan kira-kira ada kendala ataupun hambatan apa itu sudah pasti ada. Yang jelas kan komunitas belajar di sekolah ini kan hal baru. Iya. Mungkin mereka juga perlu adaptasi terhadap hal-hal baru tersebut, Bu. Jadi hambatannya mungkin ya mereka kurang paham ataupun menolak dengan adanya komunitas belajar yang ada di sekolah itu, Bu. Nah, langkah-langkah yang akan saya lakukan itu nanti saya lebih cenderung ke mentoring ataupun pendekatan secara pribadi ke mereka, Bu. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala? Kalau kemarin kendalanya jauh jarak, Iya. ini kan sudah ada di sekolah. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Itu sih kendala untuk solusi untuk mengatasi dari kendala-kendala yang kemungkinan bisa terjadi. Ya, jadi luar biasa sekali ya Pak di sini. Bapak sudah punya rencana ke depan kalau misalkan masih ada tantangan lagi setelah melakukan alternatif rencana ini, ternyata Bapak sudah punya rencana gambaran untuk mengatasinya ya Pak. Iya. Nah, jadi tadi dari permasalahannya berarti ada yang pertama solusinya yaitu mengaktifkan komunitas Kombel. belajar dalam sekolah ya Pak. Iya. Kemudian nanti dalam prosesnya Bapak juga akan melibatkan guru-guru, kemudian melibatkan pengawas juga ya Pak. Nah, kemudian nih Pak, kapan kira-kira rencana ini akan Bapak lakukan? Kebetulan ini kan anggap saja tahun ajaran baru ya, Bu. Iya. Ya. Walaupun sudah berlangsung beberapa minggu ini, saya yang jelas mulai minggu depan lah saya akan mempelajari. Walaupun nanti sekarang kan ada namanya PMM itu, Bu. Iya, betul. Tidak harus PMM komunitas belajar itu terdaftar di sana. Iya, Akan betul. tetapi saya akan mengaktifkan komunitas belajar itu minimal ya lingkup sekolah dulu. Mulai minggu depan sudah mulai saya rancang program-program itu, membuat tim kecil untuk merancang apa sih kegiatan-kegiatan yang akan kita bahas di dalam komunitas belajar itu. Oke, Masya Allah luar biasa sekali ya Pak. Semoga rencana yang sudah Bapak buat ini dapat berjalan dengan lancar serta Ya, Bu. Semoga, Bu. berdampak positif serta ada perubahan di lingkungan kerja Bapak ya Pak. Ya, siap. Kita memasuki sesi akhir lah ya Oh, Pak iya. dari diskusi kita siang ini. Saya ingin menanyakan nih kira-kira dari proses coaching kita pada siang hari ini apa pelajaran yang Bapak dapatkan, kemudian bagaimana sih perasaan Bapak setelah kita melakukan sesi coaching ini Pak? Yang jelas yang saya dapatkan itu adalah saya menemukan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, Bu. Iya. Jadi permasalahan yang terjadi tadi kan guru-gurunya kurang terlibat aktif di dalam komunitas belajar. Kemudian saya sebagai alternatifnya kan memunculkan komunitas belajar itu di sekolah itu sendiri. Jadi yang saya dapatkan itu alternatif solusi dari permasalahan yang saya alami. Kemudian yang saya rasakan ya senang, Bu. Iya. Sekaligus merasa gembira lah. Karena dari hasil diskusi kita, sharing kita tidak sekedar ngobrol ke sana kemari, akan tetapi ada manfaat yang bisa didapatkan itu, Bu. Ada langkah konkretnya Iya. ya Pak. Baik, saya rasa cukup sampai di sini sesi Iya. coaching kita Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Siap, Pak. Bu. Terima Kemudian untuk lebih efektifnya,
nanti kita akan mengadakan sesi coaching lagi Pak. Oke, untuk siap. melihat bagaimana sih perkembangan dari rencana Bapak ini. Oke, Gitu. siap. Gimana Pak? Bisa? Siap, insya Allah Oke, bisa. sip. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Bel. Waalaikumsalam Pak Imam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, bagaimana proses coaching yang sudah berjalan? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala? Alhamdulillah proses coaching yang dilakukan berjalan dengan lancar Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi setelah proses coaching yang Ibu lakukan, di sini kita akan diskusi sedikit Bu ya. Iya Pak. Jadi diskusinya nanti berupa saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Iya. Mohon kerjasamanya untuk membantu menjawab Bu ya. Iya Pak. Oke. Yang pertama Bu, dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Iya. Oke. Dari proses coaching yang telah saya lakukan, jadi proses coaching kemarin sudah sesuai dengan alur Tirta Pak. Ya. Mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dari coaching ini, kemudian tanggung jawab Pak. Jadi itu sudah sesuai berjalan. alurnya, sudah berjalan sesuai alur itu. Kemudian kompetensinya juga sudah sesuai dengan kompetensinya Pak, yaitu mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan menemukan potensi Pak. Nah, selain itu kemudian indikator ketercapaiannya Pak. Jadi tujuan pengembangan yang diinginkan itu sudah berjalan, yaitu coaching ini sudah menemukan ide dan solusi dari tantangan yang dia hadapi Pak, serta sudah menemukan strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang dia inginkan Pak. Oke, jadi sudah tercapai Bu ya. Iya. Oke, kemudian Bu Obel, ini dari hasil catatan saya kemarin melakukan observasi, Iya. observasi Ibu ya ketika Iya, Pak. melakukan coaching. Ini ada beberapa catatan Ibu ya. Iya Pak. Jadi yang pertama catatan saya adalah alur tirta yang sudah Ibu lakukan kemarin pada saat proses coaching itu sudah terpenuhi semuanya. Iya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah terpenuhi semuanya. Kemudian yang berikutnya Bu, prinsip coaching nih, prinsip coaching yang Ibu lakukan kemarin pada saat proses coaching ini juga sudah terpenuhi, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi sudah terpenuhi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kompetensi coaching yang ada dalam kegiatan selama proses coaching itu Bu ya, mulai dari mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah terpenuhi. Begitu juga dengan ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu selaku coach sudah terpenuhi. Ini pertanyaan terakhir Bu ya dari saya. Dari kompetensi coaching yang sudah Ibu pilih, kan tadi Ibu memilih 2 Bu ya, yang Ibu ingin observasi lebih lanjut gitu kan. Nah, ini ada enggak kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan lagi gitu? Ada Pak, yaitu kehadiran penuh Pak. Mungkin bisa Ibu jelaskan alasannya apa gitu? Jadi alasan saya memilih kehadiran penuh ini adalah sebagai dari hasil dari proses coaching kemarin saya belajar Pak. Jadi ketika menjadi coach sepertinya saya perlu untuk hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya, jadi saya bisa fokus membantu coach ini untuk menemukan solusi dari tantangan yang dia hadapi, serta agar saya dapat membantu agar coach ini merasa didengar Pak, sehingga dia lebih terbuka serta nanti mudah dalam menemukan solusi dan strategi untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi Pak. Oke, luar biasa sekali ya Bu Obel ya. Mudah-mudahan kedepannya ketika proses coaching Ibu lakukan kembali ya, proses-proses itu, kemudian prinsip coaching yang benar-benar ingin Ibu kembangkan tercapai sesuai dengan Ibu rencanakan. Iya Pak, amin. Mungkin gitu aja Bu ya. Iya, Terima Pak. kasih nih atas kesempatannya sudah
mau ngobrol-ngobrol berbagi pengalaman lah terkait proses coaching yang telah Ibu lakukan. Iya. Terima kasih Bu Bel. Ya, saya juga terima kasih Pak Ya. karena sudah mau membimbing. Iya, sama-sama Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum Pak Mustafa. Ya, waalaikumsalam Bu. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya, baik. Pak Mus akan melakukan proses coaching ya. Iya. Nah, Iya, sebelum memulai proses coaching, jadi saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching ini ya Pak. Iya. Jadi ada 3 kriteria lah ya Pak. Iya. 3 kriteria dari penilaian ini. Yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga, memberdayakan coaching. Oh iya, iya. Nah, kemudian Pak, dalam proses coaching nanti diharapkan itu sesuai dengan alur tirta, Pak. Oh iya. Nah, yaitu alur tirta itu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai ke tanggung jawab. Ya. Nah, kemudian selain itu diharapkan di proses coaching nanti juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke, siap Bu. Oke, nah baik Pak, sebelum memulai proses coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, Boleh siap, ya Pak? Bu. Boleh. Oke, nah jadi dari proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang jelas sesuai dengan kompetensi inti dari coaching itu sendiri Bu. Itu kan ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu. Oke, baik. Kemudian Pak, bagian dari 3 kompetensi tadi, bagian kompetensi mana nih secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Dengan tujuan apa? Dengan pertanyaan, memberikan pertanyaan terbuka, permasalahan coach itu lebih mengalir di dalam menyampaikan permasalahannya. Iya. Sehingga ketika permasalahan itu secara detail sudah bisa diidentifikasi, maka aksi ataupun rencana aksinya pun nanti akan muncul seperti itu Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Pak. Kira-kira nih dari proses coaching nanti, indikator apa yang ingin Bapak capai? Yang jelas indikatornya itu nanti coach bisa secara mandiri menemukan ide-ide ataupun solusi kreatif dari permasalahan yang mereka alami ataupun yang dia alami, sehingga di sini saya tuh tidak terkesan menggurui. Iya. Dan saya pun menyimpulkan apa yang disampaikan coach nanti tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data atas apa yang disampaikan pada identifikasi nantinya Bu. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian diskusi kita pada hari ini ya Pak. Siap Bu. Semoga proses coaching yang Bapak lakukan nanti berjalan dengan lancar ya Pak. Siap Bu. Oke, terima kasih Pak. Iya. Sampai bertemu lagi. Iya. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Pak Mus. Gimana kabarnya hari ini Pak Imam? Alhamdulillah baik, Sehat ya Pak Imam ya? sehat. Keluarga sehat semua Pak Imam? Sehat semua Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekolah juga lancar ya Pak Imam? Alhamdulillah lancar. Lancar. Seperti yang pernah kita omongkan kemarin, itu Pak Imam kan ingin berdiskusi, ingin sekedar share dengan saya. Betul sekali Pak. Ya kebetulan ini saya juga ada waktu dan kita bisa bertemu ini Pak Imam. Kita bisa lah untuk melakukan diskusi atau sharing pada siang hari ini. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Seperti itu ya, Iya, Pak Imam. Pak. Pak Imam tidak buru-buru kan? Enggak Pak, enggak. Ya. Agar nanti diskusi kita tidak melebar, Pak. Kira-kira tujuan diskusi kita pada siang hari ini apa? Jadi saya cerita dulu Pak ya. Iya. Saya itu sudah beberapa kali melakukan pembelajaran dengan bisa dikatakan metode diskusi kelompok Pak ya. Iya. Cuman dari beberapa kali diskusi kelompok yang saya lakukan, itu saya masih menemukan siswa-siswi yang kurang aktif gitu Pak. Oh iya. Berarti intinya kan
Pak Imam itu merasa bahwa masih terdapat siswa-siswi yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Betul sekali, Pak. Mungkin Pak Imam bisa menjelaskan secara detail kondisi yang sebenarnya ataupun kondisi yang menjadi keresahan Pak Imam itu yang bagaimana? Jadi yang menjadi keresahan saya dari awal saya menerapkan beberapa kali diskusi kelompok nih Pak ya, memang siswa-siswi saya ini ketika disuruh mengajukan pertanyaan atau menyampaikan gagasan dan lain sebagainya, mereka itu lebih banyak diam seperti itu Pak. Kecuali hanya beberapa orang saja sih ketika mereka menyampaikan pendapat itu apa namanya ya, enak gitu, didengar nyaman gitu. Itu hanya sebagian kecil aja gitu. Maka menurut saya diskusinya jadinya kurang menarik lah Pak ya, karena hanya beberapa orang saja yang aktif gitu. Itu sih. Kira-kira pernah enggak Pak Imam mengidentifikasi kira-kira penyebab dari kurangnya keaktifan anak-anak di dalam diskusi itu apa? Kalau yang pernah saya lakukan penyebabnya itu apa namanya ya? Mungkin karena mereka itu nggak terbiasa kali Pak ya. Belum terbiasa Pak ya. Belum terbiasa diskusi kelompok seperti itu Pak ya. Memang latar belakang yang saya amati itu Pak ya, siswa-siswi saya ini kebanyakan memang dari daerah-daerah Pak ya, yang mungkin dulunya waktu di SMP-nya mungkin diskusi-diskusi seperti ini jarang sekali dilakukan seperti itu Pak. Seperti itu ya. Sehingga mungkin menyebabkan ketika kita buat diskusi secara terbuka gitu, mereka tidak terbiasa sehingga kelihatan tidak aktif gitu. Berarti Pak Imam sudah bisa menangkap kira-kira penyebab dari permasalahan yang terjadi seperti itu ya Pak Imam. Iya. Kira-kira kondisi ideal yang Pak Imam inginkan itu yang seperti apa Pak Imam? Ya. Jadi kalau keinginannya Pak ya, Iya. dalam diskusi yang ideal itu kan ketika ada yang menyampaikan, diberi kesempatan untuk bertanya, ya ada yang bertanya, ada yang menyanggah. Jadi kan kelihatan berjalan proses diskusi itu Pak ya. Karena kalau seperti ini kan penyaji menyampaikan materi, ada pertanyaan, tidak ada, senyap. Jadi berhenti sampai di situ. Ya. Jadi diskusinya itu tidak berjalan gitu Pak. Jadi idealnya ya ketika ada proses penyajian materi, diberikan waktu untuk bertanya ya, yang lain itu bertanya. Idealnya sih seperti itu Pak. Berkenaan dengan kondisi ideal yang Pak Imam sampaikan tadi, kan menginginkan bahwa anak-anak itu tidak hanya 1-2 yang aktif dalam diskusi, tapi secara keseluruhan. Berkenaan dengan kondisi ideal tersebut, kira-kira murid ataupun peserta didiknya Pak Imam ini berada di level berapa kalau misalkan dibuat rentang 1 sampai 10 itu Pak? Kalau untuk saat ini Pak ya, Iya. dalam beberapa kali diskusi yang sudah dilaksanakan, mohon maaf nih Pak ya, Iya. mungkin rentangnya itu 4 lah Pak saat ini. Masih 4 Pak. Masih 4. Nah, ketika Pak Imam sudah berhasil ataupun bisa mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian penyebabnya apa, kira-kira ke depan ada enggak rencana Pak Imam, apa yang ingin Pak Imam lakukan ke depannya sebagai rencana untuk mengatasi itu? Kira-kira ada enggak? Ada sih Pak ya. Saya mencoba di sekolah itu kan ada juga guru bahasa Indonesia Pak ya, Iya. yang memang memiliki background bahasa Indonesia. Mungkin beliau memiliki trik ya atau teknik tersendiri lah, Ya. gimana caranya anak-anak memancing anak-anak itu supaya ngomong gitu, tidak malu atau tidak merasa bagaimana lah intinya gitu ya. Nah, mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan kawan gitu ya, atau saya diskusi dengan kawan yang mengajar bahasa Indonesia ataupun guru yang lain lah yang memiliki pengalaman bagaimana caranya supaya anak itu berani untuk ngomong lah seperti itu. Itu mungkin yang nanti akan coba saya lakukan. Berarti rencana dari Pak Imam ini intinya berkolaborasi baik dengan guru bahasa Indonesia ataupun guru lain agar bisa sama-sama mengajarkan agar ketika diskusi itu sama seluruh siswanya bisa aktif seperti itu ya sekali, Pak. Kalau dari rencana yang Pak Imam sampaikan tadi, kira-kira Pak Imam ini mau menaikkan level dari yang kondisi yang sekarang itu naik ke berapa itu Pak Imam? Kalau untuk menaikkan level Pak ya, untuk di angka 6 itu sebenarnya saya sudah merasa bersyukur Pak. Cuman saya memiliki apa yang namanya rasa optimis yang tinggi sih, ya. 7 lah Pak. 7. Nah, level 7 lah. Berarti ya sudah luar biasa lah. Iya, kalau misalkan memang tadi kan 4, kemudian beranjak sampai ke 7 itu sudah sangat luar biasa. Jadi itu kira-kira Pak Imam kapan mau memulai
berkolaborasi dengan rekan-rekan guru itu tadi? Ya mungkin nanti setelah kita sharing nih Pak ya, coba saya ngobrol dengan kawan, terutama guru bahasa Indonesia atau guru yang lain, nanti akan coba saya tanya Pak ya, mungkin punya pengalaman tersendiri lah, khususnya ketika kawan-kawan guru itu melakukan diskusi kelompok dalam proses pembelajaran, nanti bisa kita gali lah dari kawan itu, kira-kira gimana sih selama Bapak Ibu melaksanakan proses diskusi kelompok itu, apakah sudah berjalan sesuai yang diinginkan atau belum? Kalau udah kan bisa kita tanya itu Pak. Mungkin gitu sih Pak. Pak Imam punya enggak tenggat waktu ataupun rentang waktu agar Pak Imam itu bisa mengukur keberhasilan Pak Imam dari proses kolaborasi yang ada tadi? Mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 semester, 1 tahun, atau kapan kira-kira? Mungkin dari proses kolaborasi dulu Pak ya, kolaborasi dengan rekan-rekan, saya memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu lah, bisa menggali informasi dari kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya, setelah saya dapat informasi, coba saya terapkan di kelas saya, kira-kira itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan atau dari hasil diskusi kawannya atau tidak. Kalau tidak, nanti pun mungkin kawan bisa saya minta tolong saran sih, kira-kira kendalanya saya itu di mana, seperti itu. Kok tidak sampai seperti yang dilakukan oleh kawan gitu Pak. Nah, luar biasa ini Pak Imam. Jadi rencana untuk mengatasi permasalahan yang ada itu sudah muncul, kemudian sudah ada tanggung jawab berkenaan dengan tenggat waktunya untuk mengukur keberhasilan ataupun efektivitas dari rencana aksi yang akan Pak Imam melakukan, itu sudah luar biasa. Apalagi ketika nanti memang hasilnya bisa maksimal Pak Imam itu. Nah, sebelum kita akhiri Pak Imam, ada enggak mungkin Pak Imam pertanyaan sebelum kita akhiri kegiatan proses diskusi kita hari ini? Saya itu pernah melihat Pak di platform PMM itu Pak ya, dari bacaan yang saya baca itu Pak ya. Jadi salah satu strategi, ini saya baru baca dulu Pak ya. Jadi strategi untuk meningkatkan keaktifan siswa itu di sana ada model ini Pak, diskusi tetapi secara berjalan, atau apa namanya ya, diskusi yang berpindah-pindah itu Pak. Cuman formatnya seperti apa itu belum saya baca secara lebih detail sih Pak. Jadi di sana itu ada, mungkin nanti itu bisa juga saya terapkan kali Pak ya. Bisa saya coba selain saya berkolaborasi dengan rekan-rekan saya tentang teknik meningkatkan aktivitas siswa lah dalam diskusi gitu. Nah, mungkin jadi itu aja sih Pak. Selain kolaborasi nanti mungkin Pak Imam bisa belajar lewat PMM itu tadi ya. Betul. Itu kan melihat materinya kan di PMM. Betul Pak. Pak Imam bisa mempelajari lewat PMM, kira-kira bagaimana sih caranya untuk membangkitkan itu tadi, semangat untuk berdiskusi kelompok itu tadi ya Pak Imam ya. Mas, luar biasa Pak Imam kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita akhiri Pak Imam, kira-kira apa yang Pak Imam rasakan dan dapatkan dari proses diskusi kita hari ini? Jadi sebelum kita berdiskusi Pak ya, saya tuh tadi nggak kepikiran juga sih mau nanya ke kawan gitu, atau berkolaborasi dengan kawan yang mungkin sebenarnya selamanya sudah menerapkan itu Pak ya. Saya nggak kepikiran seperti itu. Alhamdulillah setelah kita diskusi, jadi pikiran saya terbuka ke arah sana gitu, dan literasi yang pernah saya lakukan itu muncul kembali gitu. Ternyata saya pernah menengok salah satu jenis diskusi kelompok, bagaimana caranya siswa itu bisa aktif gitu. Nah, dari PMM tadi itu yang saya sebutkan Pak. Luar biasa kegiatan diskusi kita hari ini ya Pak Imam ya. Berarti ya semoga diskusi kita ini memberikan kebermanfaatan. Amin. Ternyata apa ya, solusi-solusi itu bisa muncul dari Pak Imam itu sendiri. Sudah ada rencana aksinya juga sudah muncul semuanya. Nah, mungkin kegiatan diskusi kita, sharing kita pada siang hari ini kita cukupkan sekian Pak Imam. Terima kasih juga atas waktunya. Dan jangan sungkan-sungkan suatu ketika misalkan memang ada ya hal-hal yang perlu didiskusikan lagi ataupun di-sharingkan lagi, nanti telepon ataupun lewat WA saja. Siap. Nanti kita bisa bertemu kembali. Siap. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Mus. Baik, assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam Bu. Ya, ketemu lagi kita ya. Iya Bu.
Kayak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sejauh ini sehat. Alhamdulillah ya. Sudah melakukan coaching kemarin, gimana Pak? Prosesnya berjalan lancar? Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala sih Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi pasca observasi ya Pak. Iya. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Oke, siap. Oke, yang pertama, apa Pak yang sudah dilakukan pada saat coaching? Kemudian, apa Pak yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya. Yang pertama, selama proses coaching sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta Bu yang jelas. Jadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah tercapai semuanya, mulai dari alur Tirta itu sendiri. Kemudian prinsip-prinsip dari coaching juga sudah saya jalankan, yang meliputi kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu juga sudah saya jalankan. Kemudian dari kompetensi yang ingin saya observasi, yang waktu pra-observasi kemarin sudah saya sampaikan ke Ibu, mengajukan pertanyaan berbobot itu juga sudah muncul di sana Bu. Jadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan terbuka sehingga coach itu juga sudah mampu memunculkan dari solusi permasalahannya sendiri. Kemudian berkenaan dengan indikator ketercapaian ya Bu, coach itu bisa berhasil menemukan alternatif dari permasalahan yang ia hadapi sendiri itu. Oke, baik. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dari proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Kemudian prinsip coaching juga sudah ditunjukkan dalam proses coaching yang Bapak lakukan. Kemudian kompetensi coaching yang ada juga sudah ada dalam kegiatan coaching ya Pak. Kemudian coachingnya juga tujuan dari proses coachingnya juga sudah tercapai, begitu ya Pak? Bu. Nah, selanjutnya kira-kira nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Bapak lakukan? Saya ingin mengembangkan ini Bu, dari proses coaching yang saya lakukan tadi, kedepannya saya akan lebih mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif Bu. Jadi selama ini kan kehadiran saya juga hanya datang kemudian tanya jawab seperti itu Bu. Jadi mendengarkan aktif itu kan tidak semata-mata hanya mendengarkan Bu. Akan tetapi bisa jadi dengan berbagai macam apresiasi, misalkan anggukan kepala, menguatkan apa yang disampaikan, merangkum dan lain sebagainya. Jadi mendengarkan dengan rasa itu ingin saya munculkan itu Bu. Oke, baik, sangat luar biasa sekali ya Pak Mustafa. Semoga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu benar-benar dapat tercapai ya Pak. Siap Bu. Oke, saya rasa sekian diskusi kita kali ini ya Pak. Terima kasih atas waktunya, sampai bertemu di kesempatan lain ya Pak. Siap Bu. Oke, mari Pak. Ya Bu.